warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Hashim, perwakilan dari kelompok 3. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Pemateri kedua Anissa Hanafi, pemateri ketiga Dia Ayu Kusuma Wardani, pemateri keempat Wafi Kertamevia, pemateri kelima Siti Sabaria Imran, pemateri keenam Dia Ayu Kusuma Wardani, pemateri ketujuh Nur Laila Saleh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai permusuhan dasar dan kecemasan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Apa itu permusuhan dasar? Permusuhan dasar atau basic hostility merupakan rasa marah yang muncul ketika kebutuhan akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi di masa kanak-kanak. Rasa permusuhan ini seringkali direpresi atau dikeluarkan dari kesadaran, namun dapat mengarah pada kecemasan dasar yang berlebihan. Kecemasan. Di sini kecemasan adalah perasaan takut yang meningkat akibat keadaan yang berbahaya yang dirasakan dari lingkungan. Hal ini dapat muncul ketika kebutuhan akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi di masa kanak-kanak, yang kemudian mengakibatkan perkembangan rasa permusuhan dasar terhadap orang tua. Kecemasan dasar ini dapat mengarah pada perasaan terisolasi, tidak berdaya, kesepian, dan juga terhianati. Gangguan kecemasan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan memiliki gejala yang berbeda-beda. Misalnya, gangguan kecemasan umum dapat menyebabkan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai hal, sulit berkonsentrasi, dan sulit merasa santai. Penyebab permusuhan dasar dan kecemasan yaitu tekanan sosial, di mana tekanan sosial dapat menyebabkan permusuhan serta kecemasan karena adanya ekspektasi dan tuntutan dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi individu secara psikologis, seperti di mana seseorang mendapatkan harapan yang berlebihan dari teman sebaya, keluarga, serta masyarakat sekitarnya, sehingga membuat kesehatan mentalnya menjadi memburuk. Yang kedua, trauma. Trauma dalam permusuhan dasar mengacu pada situasi yang melibatkan ancaman fisik, kekerasan, atau agresi yang terjadi dalam hubungan interpersonal. Kemudian, trauma dalam kecemasan dasar di sisi lain berkaitan dengan keadaan di mana seseorang mengalami ancaman yang signifikan terhadap kehidupan atau keselamatan mereka, tetapi tidak diakibatkan oleh tindakan orang lain. Trauma juga biasanya disebabkan oleh pengalaman masa lalu atau peristiwa traumatis yang dapat meninggalkan luka emosional yang membekas sehingga berdampak pada perkembangan kepribadiannya serta kesehatan mentalnya. Faktor gen dapat berperan dalam penyebaban perumusan dasar dan kecemasan karena adanya predisposisi genetik yang mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap gangguan mood dan kecemasan. Penelitian telah menunjukkan bahwa genetik memainkan peran penting dalam perkembangan kecemasan, di mana gen pada kromosom tertentu telah dikaitkan dengan gangguan kecemasan. Selain itu, faktor gen juga dapat mempengaruhi respon seseorang terhadap stres dan trauma, yang kemudian dapat berkontribusi pada perkembangan perumusan dasar dan kecemasan. Strategi untuk mengatasi permusuhan dasar dan kecemasan. Pertama, affection dan approval, usaha untuk mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain. Kedua, having a partner to take control, ketergantungan pada seseorang yang ditandai juga dengan kekhawatiran untuk ditinggalkan. Yang ketiga, mengubah struktur kognisi, di mana mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif. Yang keempat, dukungan sosial, mencari dukungan dari orang yang terdekat untuk mengatasi perasaan cemas dan depresi. Yang kelima, berpikir positif, mengubah pola pikir negatif tentang diri sendiri atau lingkungan sekitar menjadi pola pikir yang lebih positif. Jadi ada beberapa pilihan pengobatan. Yang pertama, terapi bicara, sesi konseling tatap muka dengan kesehatan mental profesional. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi gejala yang mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Yang kedua, ada meditasi, melatih kewaspadaan untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Meditasi ini bertujuan untuk memfokuskan mental pada momen saat itu dan mengeluarkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau menimbulkan stres.
Yang ketiga ada terapi seni. Terapi seni ini mengekspresikan emosi melalui media artistik untuk manfaat terapeutik. Terapi seni ini bertujuan untuk memanfaatkan proses kreatif sehingga seseorang dapat mengeksplorasi ekspresi dirinya dan mengembangkan keterampilan coping yang baru.